Jadi penampang pembuluh darah yang normal itu mulus seperti ini. Kalau sudah ada sumbatan ya kurang jalan. Kalau pas di pembuluh darah otak bisa bikin stroke. Kalau di pembuluh darah jantung ya bikin serangan jantung. Kalau di pembuluh darah alat kelamin ya bisa bikin impotensi. Jadi penyakit pembuluh darah itu bisa mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Oke, jadi kalau normal tadi mulus, kalau mulai ada sumbatan kondisinya akan seperti ini. Kalau sumbatannya lemah ya ini bisa bikin serangan jantung. Jadi yang terpenting adalah kita mesti mengenali faktor resiko. Karena dari faktor-faktor risiko ini akan bikin pembuluh darahnya jelek, kolesterol gampang mengendap menggerak jadi sumbatan. Kalau di jantung jadi serangan jantung, kalau di otak bikin stroke. Nah, gimana kok terjadinya serangan jantung? Ini pembuluh darahnya sudah ketempelan kolesterol. Yang patut diwaspadai adalah LDL atau lemak jahat. Jadi bukan triglyceride, bukan HDL, bukan total kolesterolnya bukan, tapi yang lebih khusus untuk penyakit pembuluh darah terutama koroner adalah LDL. LDL ini mengendap menggerak jadi sumbatan. Nah, kalau dalam proses pengendapan pengerakan itu dia masih ada sumbatan yang melunak, belum keras betul, terus ini pecah kayak bisul gitu. Isinya keluar, aliran darah ini akan stop. Ini proses terjadinya serangan jantung. Jadi, seringkali orang merasa, oh saya nggak punya keluhan kok, aman. Sampai pada suatu ketika dia mengalami keluhan. Nah ini biasanya sudah terlambat. Karena prosesnya itu sebetulnya berlangsungnya sudah lama, bertahun-tahun yang lalu. Nah, begitu ada keluhan, kita juga segera harus waspada karena keluhan ini akan bisa berlanjut secara progres menjadi serangan jantung. Kalau ada serangan jantung itu kemungkinannya cuma dua, apakah dia meninggal ataukah dia terjadi gagal jantung. Kalau gagal jantung itu nggak enak, jalan 10 meter aja bersesat, itu mesti 2 bantal, bolak-balik opname karena paru terisi cairan karena fungsi pompanya melemah. Apa yang menjadi saat serangan jantung? Jadi sebagian otot jantung atau otot jantungnya akan mengalami kematian, tanda kutip kerusakan karena terhentinya pasokan darah dari pembuluh darah koroner tadi. Ini akan berakibat fatal. Ini kembali tadi penampang pembuluh darah koroner yang mulus. Lalu kalau dia sumbatannya ini pecah, dia akan mengisi aliran darah sehingga aliran darah ini akan terganggu. Kalau makin jam makin dibiarkan, jadi orang nyeri dada itu time is muscle. Jadi makin jam akan makin terjadi kerusakan kalau tidak segera dibawa ke rumah sakit. Akan makin terjadi penyempitan. Kalau penyempitannya total seperti ini ya fatal. Karena otot jantung ini tidak mendapatkan aliran darah sama sekali. Padahal aliran darah ini isinya oksigen, makanan, nutrisi. Kalau kerusakannya luas ya berakibat kematian, tapi kalau kerusakannya masih sedikit seperti ini, area yang sudah rusak ini nggak akan bisa kembali pulih, dan ini akan leading kepada heart failure atau gagal jantung. Oke. Gimana gejalanya? Bisa tidak ada gejala. Kenapa kok gitu? Misalnya pada orang diabetes, syaraf nyerinya sudah rusak kena gula yang tinggi terus-menerus, sehingga seringkali tidak ada gejala nyeri dada yang khas. Lebih kayak mual-mual, keringat dingin gitu. Kalau nyeri dada yang khas, itu sakit dadanya di sebelah kiri karena jantung tadi lokasi di kiri. Dia bisa menjalar ke lengan kiri atau kadang ke leher seperti orang sakit gigi. Jadi seringkali kita juga dapat kiriman dari dokter gigi. Sakit gigi terus menerus tapi kok enggak ada masalah di giginya. Sudah dilihat di gusi, mereka masih ingin ke kita karena dokter gigi sudah aware mungkin ini gejala dari nyeri dada yang menjalar ke atas. Kemudian keluhannya lain yang lebih khas-khas ya, sesak nafas atau berdebar. Kalau apes ya, begitu ada keluhan begitu langsung meninggal. Ini juga tempat-tempat yang sering juga seringkali seperti orang mah.
banyak kejadian minum obat mah bolak-balik nggak sembuh-sembuh, pasti interestnya akhirnya ngirim ke jantung. Sudah berarti mah bolak-balik sudah endoskopi, sudah sembarang kalir, nggak ada pylori, nggak ada apa, coba dicek jantungnya. Karena nyeri dadanya juga seringkali menjalar ke tempat mah. Ini juga kalau emahnya kayak mendadak gitu, seringkali masking, dikira nyeri dada, dikira nyeri lambung biasa, datang ke rumah sakit yang tidak lengkap peralatannya, tidak ada EKG, tidak ada monitoring jantung, dan lemah, dipulangkan meninggal. Meninggalnya kenapa? Sakit mah, nggak mungkin kan? Orang sakit mah kok tahu-tahu meninggal itu kan nggak mungkin. Itu adalah kondisi serangan jantung dengan keluhan nyeri lambung. Jadi mesti waspada. Oke, jadi yang terjadi saat serangan jantung itu tergantung ringan beratnya pembuluh darah koroner yang terkena, dan dalam 1 jam awal setelah gejala timbul ini adalah saat-saat paling kritis dan krusial. Oke, jika terjadi serangan jantung, kita pastikan dulu keluhannya. Ini memang serangan jantung atau tidak. Misalnya, kalau orang itu banyak punya faktor risiko, hipertensi, dia merokok, dia kencing manis, atau keluarga dari riwayat jantung koroner, kita tanya misalnya teman kita, gimana? Jadi punya riwayat apa toh? Sakit apa sebelumnya? Kita gali. Kok dia nggak enak loh? Kok faktor risikonya banyak? Segera dibawa ke rumah sakit. Atau kalau memang pasien itu atau orang itu sudah pernah ke dokter jantung sebelumnya, pasti sudah disangguin sama dokternya pengencer darah, misalnya aspirin, clopidogrel, lintang, segera diberikan untuk dikunyah, gitu, untuk meluluhkan sumbatan yang mendadak tadi. Tetapi kalau teman kita tadi tidak sadarkan diri, ya kita harus segera lakukan resusitasi jantung paru, istilahnya BHD, bantuan hidup dasar. Semua orang harus bisa. Karena kalau itu kena keluarga kita sendiri dan kita ngah-ngoh, pakuh, nggak ngerti apa-apa, kan kita ya nyesel. Betul, kenapa kok kita nggak segera menolong pada saat itu? Karena sebetulnya gampang sekali bantuan hidup dasar ini. Seringkali kita lihat di film-film. Tapi gimana yang benar kita lagi ya. Jadi ini tadi nggak perlu dia sadar, kita tundukkan pakaian dari leher sampai pinggang. Jangan memberi makanan melalui mulut kecuali tadi obat pengencer darah, jangan dipindah-pindah dan segera ke dokter. Tapi kalau tidak sadar, kita letakkan teman kita itu di tempat yang datar, diangkat dagunya agar ada oksigen yang bisa masuk, jangan dikerumuni. Kemudian kita dorong dagunya naik turun supaya ada oksigen yang masuk. Dulu dianjurkan untuk segera melakukan mouth to mouth atau memberi nafas buatan. Tetapi sekarang sudah tidak dianjurkan lagi. Pertama karena kita tidak tahu sebetulnya pasien itu atau teman kita itu infectious atau enggak, kan kita nggak tahu. Hepatitis, HIV, gitu. Kita juga membuat ragu-ragu, itu akan membuat delay dari penanganan. Sehingga sekarang yang kita ajarkan untuk BHD untuk awam, bantuan hidup dasar untuk awam itu adalah segera melakukan pijat jantung. Pijat jantung terus sampai ambulans datang. Tidak perlu diselang-selingi sama mouth to mouth atau nafas buatan. Kecuali memang sudah well trained, mungkin dia nurse atau sudah ikut yang physical support untuk petugas medis. Tapi kalau untuk orang awam cukup ini pijat jantung. Kita sudah tahu jantung tadi di lokasi dada sebelah kiri. Kita letakkan di tengah dada seperti ini. Kita lakukan sebanyak 100 kali per menit. 1 menit itu kan 60 detik. Jadi paling enggak itu dalam 1 detik 2 kali pijat jantung. Dan harus dalam, bukan pijat kurang. Kemudian ini kita yang harus tahu adalah bukan pijat gini, tapi menumpukan berat badan kita lewat bahu. Jadi gini, kita jatuhkan berat badan kita lewat bahu untuk ke teman kita yang tidak sadar. Oke. Karena dengan kita memberikan pijat jantung, jantung ini seakan-akan bergerak, seakan-akan masih memompa aliran darah ke seluruh tubuh. Gitu. Nah, jangan lupa sekarang kalau di luar negeri sih di restoran-restoran kecil sudah ada. Sekarang di tempat-tempat umum sudah banyak alat namanya AED atau Automatic External Defibrillator. Ini didesain untuk digunakan anak usia 6 tahun. Jadi kita yang sudah tua
tua-tua gini nggak boleh ragu-ragu untuk menggunakannya kalau kita melihat ada orang tidak sadar di tempat itu. Kita segera ambil AED-nya, kita letakkan di dada orang tersebut, lalu alat AED ini akan memberikan instruksi. Gak usah khawatir, gak usah bingung. Begitu dibuka alat AED-nya, alat AED akan memberikan instruksi dalam bahasa Indonesia. Kalau di Indonesia, nama Depkes sudah dilengkapi dengan bahasa Indonesia. Jadi begitu alat dibuka, alat AED-nya akan bilang, letakkan patch pada lokasinya. Ini sudah ada lokasi, ini di dada kanan atas, ini di dada kiri bawah. Lalu alat AED akan bilang, alat AED akan menganalisa irama, nolong hadap minggir. Lalu dia menganalisa irama, lalu alat AED bilang iramanya akan diberikan denyut jantung. Setelah itu alat AED akan memberikan denyut jantung yang jeduk gitu. Nah setelah itu alat AED baru bilang lagi, lanjutkan pijat jantung. Jadi alat AED ini gunanya memberikan denyut jantung pada kondisi pasien tidak sadar. Karena seringkali kalau sekedar pijat jantung juga kurang efektif. Karena jantungnya cuma berdetak gini sehingga perlu dilakukan terapi kejut listrik oleh alat AED. Jadi ini adalah siklusnya. Kalau kita menemukan teman kita tidak sadar, kita sudah goyang-goyang, ayo bangun, dia tetap diem aja. Kita lihat dia tidak bernafas atau nafasnya pelan gitu, sudah mau nggak ada gitu nafasnya. Kita cek nadi itu di leher bukan di tangan ya, jangan kayak sinetron. Jadi pembuluh nadi besar itu di leher. Kita coba rasakan sendiri latihan, bisa leher kanan, bisa leher kiri, karena karotis itu ada dua, karotis kanan, karotis kiri. Jadi setelah itu kita pastikan tidak ada nafas, tidak ada nadi, kita segera minta tolong ada orang tidak sadar, misalnya itu di bandara. Tolong ambilkan alat AED, panggil satpam suruh ambilin alat AED, kita jerit-jerit gitu. Nah sambil menunggu alat AED itu datang, kita segera lakukan CPR atau physical support atau pijat jantung. Itu cardiopulmonary resuscitation. Kita segera lakukan pijat jantung, pokoknya push hard, push fast. Jadi sekeras mungkin, secepat mungkin, minimal 100 kali per menit, sedalam mungkin. Lalu setelah alat AED datang, alat AED akan mengecek irama seperti tadi, dan jika diperlukan dia akan memberikan terapi listrik. Dan ini setiap 2 menit pijat jantung itu capek kalau kita serius dan bersungguh-sungguh. Sehingga setiap 2 menit dianjurkan untuk mengganti orang yang melakukan pijat jantung. Oke, jadi ini ada flowchart lagi untuk mendeteksi serangan jantung. Gimana kalau kita sadar ya, kita minta tolong dan segera hubungi petugas kesehatan terdekat atau puskesmas. Tapi puskesmas ini di Surabaya tidak semua punya EKG. Kita harus ingat kalau orang serangan jantung itu time is muscle, bukan time is money. Jadi time is muscle. Setiap waktu terbuang itu berarti setiap nyawa mendekati kematian. Jadi pilihlah rumah sakit yang lengkap. Kalau nggak percuma, buang-buang waktu. Masuk ke rumah sakit kecil di sana ditanya-tanya dulu, belum tentu alatnya ada, belum tentu obatnya lengkap, sudah buang-buang waktu 1-2 jam. Eman, nanti tambah waktu, jantungnya tambah rusak, bahkan dekat dengan kematian. Kalau misalnya ragu-ragu, biar cepat ya kita mesti panggil ambulans ke rumah. Ambulans itu harus ambulans beneran, bukan ambulans gelondongan yang cuma isinya bed sama gak genah, gak ada isinya apa-apa. Itu ambulans untuk ngangkut mayat. Kalau ambulans beneran itu ya ada perawatnya, ada alatnya, ada obat-obatannya, ada alat kejut jantungnya. Kalau di Surabaya, Bu Risma tuh nomor teleponnya berapa ya ambulans? 118 ya? Atau 119? Lupa saya. 118, 119. Nah, daripada bingung-bingung, juga belum tentu operator yang nggak ngangkat, tolong dicatat ambulansnya silang. Karena sejujurnya ambulans silang itu sangat-sangat lengkap dan dengan tenaga medis yang ada. Nanti dibagikan itunya ya. Jangan ragu-ragu. Misalnya lagi di mall, atau ada saudara yang geblak segala macam, segera panggil. Karena mall di sini alat AED-nya rasanya
belum ada. Ada itu paling di bandara, kok bandara pasti ada. Oke, kemudian pemilihan rumah sakit ini sangat penting. Kalau orang namanya serangan jantung, pembuluh darahnya ada sumbatan itu harus segera dibuka. Nah, kalau memilih rumah sakit yang nggak ada fasilitas labnya, itu lagi-lagi sebetulnya buang waktu banget, emang. Pokoknya masalah stroke, masalah serangan jantung itu jangan coba-coba deh pilih rumah sakit kecil, percuma. Jadi segera datang ke rumah sakit yang punya fasilitas kateterisasi jantung. Karena sebetulnya kalau orang stroke itu juga sekarang pembuluh darah di otak yang tersumbat itu juga bisa dilakukan tindakan lewat kateterisasi otak. Gitu. Jadi jangan coba-coba ke rumah sakit yang, karena kalau stroke itu sequelanya nggak enak, bisa lumpuh, nggak enak pokoknya. Terus jika sudah sampai ke rumah sakit yang lengkap dengan fasilitas kateterisasi, ya kalau memang beneran serangan jantung yang fatal, EKG-nya seperti ini naik ke atas gini kayak bendera melambai-lambai, akan dilakukan pemasangan ring segera. Ini sangat prudensial ditangguhkan ya. Masuk critical illness ya. Cuma berapa M? Tergantung pilihannya. Oke. Kemudian kalau memang nyerinya masih kurang, terutama kurang dari 3 jam, itu adalah sangat baik sekali outcome-nya. Tetapi kalau bisa ya kurang dari 12 jam. Kalau lebih dari 12 jam kadang kita sudah tidak lakukan lagi karena sudah kedua-dua. Otot jantungnya biasanya sudah banyak rusak. Jadi daripada kita mengalami serangan jantung, lebih baik kita mengenali faktor risiko penyakit jantung koroner, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Pembuluh darah jantung itu ada sumbatan itu ternyata mulai umur remaja ini rata-rata sudah mulai ada sekarang, karena lifestyle tidak karuan. Bukan cuma junk food tapi frozen food, packet food, super mie, segala macam yang gampang-gampang dimasak itu tidak baik untuk jantung. Terus faktor risiko yang harus diwaspadai yang bisa bikin orang jantung koroner itu antara lain adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi. Hipertensi ini melemahkan pembuluh darah koroner sehingga kolesterolnya gampang mengendap di situ. Kemudian merokok, ini jelas. Kalau orang muda serangan jantung tuh pasti rokok, pasti. Karena orang muda hipertensi jarang, orang muda diabetes jarang, merokok sering. Gaya-gaya, sepedaan, tiap hari Minggu kemana gitu, rame-rame rombongan ke Madura, geblak di Suramadu, banyak. Maraton, lagi tren kan 10K, 5K gitu, geblak tengah jalan serangan banyak. Jadi jangan merasa kalau sudah olahraga nih get pol-polan, notok jedok, tapi merokok banter bisa mengimbangi, nggak mungkin. Merokok itu olahraga yang rusak, pembuluh darahnya rusak. Terus diabetes, kencing manis, ini 50% kematian dari orang diabetes ini karena penyakit jantung koroner. Jadi kok di luar negeri itu orang udah diabetes lebih dari 5 tahun biasanya otomatis dikasihin obat jantung koroner, jaga-jaga gitu. Jadi semua orang yang punya diabetes haruslah merasa bahwa kemungkinan ada penyakit jantung koroner. Kemudian usia, laki-laki di atas 45 tahun merasalah, atau perempuan di atas 55 tahun atau prematur menopause ini juga harus waspada. Maksudnya prematur menopause ini gimana? Seringkali dapat pasien perempuan masih 40 tahun kok sudah jantung koronernya kok sudah rusak, jantung pembuluh darah koronernya kok baru rusak ya. Itu kita harus waspada kalau dia mengalami prematur menopause. Artinya indung telurnya itu sudah diangkat biasanya karena minum, karena kista, umur 35, umur 37, 38 gitu, artinya dia sudah berhenti menopause umur 30-an, umur 40-an gitu sudah bisa kena jantung koroner. Atau misalnya dia ada kanker payudara, terus otomatis kandungannya juga harus diangkat gitu, karena efek estrogennya sudah nggak ada, efek protektif dari seorang perempuan itu hormon estrogen untuk jantung koronernya sudah nggak ada, itu risiko untuk jantung koroner muncul sangat-sangat besar.
Kemudian kita juga harus waspada kalau first degree relatif ini maksudnya satu tingkat di atas kita, ayah kita ada meninggal mendadak atau punya jantung koroner di usia muda kurang dari 55 tahun, atau ibu kita kurang dari 65 tahun ada family history yang kuat punya jantung koroner, itu juga kita harus waspada bahwa itu mungkin nurun warisan penyakit. Jadi kita harus cek. Kemudian kalau masalah kolesterol yang di laboratorium itu terutama adalah LDL atau lemak jahatnya meningkat, kita harus waspada. Yang kita sudah harus sangat waspada kalau LDL ini lebih dari 190. Itu kalau di guideline atau 90 itu sudah super, kita sudah harus sangat-sangat warning. Terus orang yang juga males-malesan, ini karena metabolisnya jadi stagnan. Jadi orang yang nggak rajin olahraga juga berisiko. Tapi nek rajin olahraga ya rajin merokok itu jadi ini faktor-faktor risiko. Jadi istilahnya di jantung itu ada yang paling terkenal namanya Framingham Risk Component. Framingham itu satu kota di Amerika, dia seluruh penduduknya ini disurvei, ini sudah jalan tahun ke-30 untuk mengevaluasi pengaruh-pengaruh faktor risiko terhadap jantung koroner, antara lain tadi seperti usia, kebiasaan merokok, blood pressure, diabetes, LDL, segala macam. Nah, ini dipetakan atau ditabelkan seperti ini untuk dihitung kira-kira risiko kita kena serangan jantung itu berapa persen. Tapi ini kan bulat, rumit, ribet. Gimana yang gampang? Semua pasti punya ponsel yang keren sekarang, Note 9. Nah, ini kita Google heart attack risk calculator, kita klik, nanti akan muncul berbagai website. Pilih aja salah satu, kita masukkan data kita, usia berapa, LDL-nya gimana, atau HDL-nya gimana, merokok, tekanan darah gimana, terus kita klik. Nah, kita ini kira-kira risiko untuk serangan jantungnya gimana sih, ringan, sedang, atau sudah tinggi. Nah, kalau merasa, ternyata ya, risiko serangan jantung saya kok sudah sedang, apalagi bapak saya ini pernah pasang rem, atau tahu-tahu kakak saya kemarin meninggal mendadak, kita bisa melakukan beberapa tes pemeriksaan untuk memastikan apakah memang punya penyakit jantung koroner atau tidak. Pemeriksaan itu sebenarnya dibagi dua, tes fungsi sama tes anatomi. Tes fungsi itu yang paling gampang dan banyak ada di laboratorium kecil-kecil sekalipun adalah treadmill stress test. Jadi aliran listrik jantung dievaluasi sambil pasien melakukan aktivitas berjalan hingga berlari. Dari aliran listrik itu nanti dievaluasi apakah memang sudah ada tanda aliran darah ke koronernya berkurang atau tidak. Tetapi ini juga banyak kelemahannya. Karena itu sekarang dikombinasi dengan CT scan. Karena dengan CT scan jantung koroner kita foto langsung pembuluh darahnya itu ada sumbatan atau tidak. Jadi kan kita tahu pembuluh darah koroner ada 3 ya, kiri depan, kiri samping kanan. Kalau sudah ada sumbatan gini ya pasti positif kena penyakit jantung koroner. Oke, ini contohnya treadmill, pasti ada yang udah pernah di sini. Kalau ini USG jantung, kalau USG jantung sebetulnya lebih untuk lihat dalamnya jantung, fungsi pompanya gimana, klapnya bocor atau enggak, jantungnya buka atau enggak. Jadi untuk lihat dampaknya kalau orang itu memang punya jantung koroner atau penyakit jantung yang lain dideteksi lewat USG jantung atau echo. Oke. Jadi memang CT scan jantung ini dibilang sebuah terobosan besar di bidang untuk jantung koroner karena dia bisa mengevaluasi langsung pembuluh darah koroner ini secara lebih detail. Pemeriksaannya terdiri dari 2, yang tanpa kontras kita menghitung sumbatan kerasnya dengan kalsium score. Semakin banyak sumbatan kerasnya tentunya risiko serangan jantungnya akan lebih tinggi. Lalu jika diberikan kontras CT scan ini untuk mengevaluasi dalamnya pembuluh darah ini berapa persen sumbatan. Tentunya kalau dari pemeriksaan CT scan dan treadmill dua-duanya jelek, ya kita akan beranjak ke kateterisasi jantung. Kateterisasi jantungnya seperti apa? Kayak masukkan selang infus ke pembuluh darah lewat paha atau lewat tangan, sekarang langsung ke jantung, dibuat film untuk melihat pembuluh darah koroner secara lebih detail.
melebar menyempit lagi. Nah, kalau memang sumbatan ini banget, kondisi seperti ini, melebar menyempit, dia melebar lagi, menyempit lagi, melebar lagi, tentunya menyempit ini akan membuat risiko seseorang terkena serangan jantung. Sehingga jika diperlukan, ini pembuluh darah yang menyempit, dibit dengan balon lalu dipasang ring. Atau kalau sumbatannya keras teman ya dibor. Prinsipnya kayak oke. Jadi kalau keras banget ini dibor. Nah kan pernah baca di WhatsApp ada yang disedotin itu gimana? Yang disedotin itu kalau serangan jantung baru banget, sumbatan itu belum keras, tapi karena dia kayak bisul yang pecah. Nah itu kalau memang perlu bisa disedot. Tapi kalau sumbatannya sudah keras banget, disedot tidak mungkin. Dodol. Yang jelas ya harus dibor, dibuat jalan, baru dipasang ring. Oke, jadi ini stent atau ring itu sebetulnya kecil banget. Sekali lagi karena pembuluh darah koroner itu kecil, pangkalnya aja setengah senti, kalau yang tengah-tengah gini ya sekitar 0,3. Jadi stent terbesar saat ini tuh masih 3,5 mili. Stent paling kecil 2,25. Jadi ini sumbatan, kateternya dimasukkan, balonnya dikembangkan, terus stentnya ini dipasang. Gunanya supaya mempertahankan pembuluh darahnya supaya tetap melebar. Apakah bisa kalau udah dipasang stent ini terus menyempit lagi? Bisa. Kalau rokok isi, ogas. Kalau kencing manisnya HbA1c nya di atas 7. Kalau tekanan darah tetap 140/90, kalau LDL-nya tetap tidak bisa kurang dari 100, bisa. Oke, jadi selain pengobatan, diet dan olahraga juga wajib. Ini penjagaan jantung koroner itu mengurangi konsumsi garam, terutama natrium, bukan garamnya, tapi bukan asin tapi natriumnya, berhenti merokok, zat yang cukup, olahraga teratur, jaga berat badan, mengukur tekanan darah. Kita mesti hitung kebutuhan kalori kita. Kalau kita merasa agak gemuk ya bisa makan banyak-banyak, kalori dikurangi. Indomie itu ya ampun, dia itu sodiumnya itu 900. Jadi bukan cuma masalah kalori, fat, enggak. Semua makanan frozen food, packet food itu sodiumnya tinggi, kornet, nugget gitu tuh semua di frozen itu sodiumnya tinggi, bahaya untuk berita hipertensi. McDonald gimana? Mantap. Big Mac sodium 850, tambah French fries, Meal McChicken, wis selamat. Jadi ini sudah semua jangkut. Jadi kita terlalu permisif sama anak-anak kita, nggak apa-apa seminggu sekali kali 4. Nah kita nunggu penyakit gitu. Oke. Hari ini McDonald, besok Wings, besoknya lagi Carl's Junior. Serat ini sudah terbukti menyeimbangkan diet dengan baik. Jadi anjuran itu 5 porsi sehari. Bisa di jus, bisa dimakan langsung, bisa dipuluk, bisa dalam bahan makanan sehari-hari. Pokoknya 5 kali sehari. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Ada yang sudah pasang ring? Ya, silakan Susi. Saya kasih kesempatan 2 pertanyaan. Malam dok. Ya. Saya mau tanya, kalau misalnya ada pasien ini dia sudah kena pembuntuan 20-40% gitu ya. Kan kalau 20-40 dokter bilang belum perlu pasang ring. Nah itu bisa nggak? Ada nggak suatu treatment supaya pembuntuan itu jadi nggak buntu lagi gitu dok? Kalau sumbatannya masih lunak, sumbatan lunak itu ada enaknya dan nggak enaknya. Jadi kelihatan dari CT scan itu kan nanti sumbatannya lunak atau tidak akan dideskripsikan.
Kalau sumbatannya lunak, memang masih bisa hilang dengan rutin minum obat kolesterol. Minum obat kolesterol bukan hanya nurunkan LDL secara kertas, tapi dia bisa bikin plaknya regression. Tetapi sumbatan lunak ini nggak enaknya, dia bisa pecah sewaktu-waktu kayak bisul. Kalau sumbatan keras dia lebih stabil. Tapi ini pasien ini semuanya bagus dong. Jadi kolesterol, tidak ada diabetes, tekanan darah itu bagus semua. Bagus sekarang atau dulu nggak bagus tuh jadi bagus? Oh, ya nggak tahu. Cuman waktu medical check up itu bagus semua. Bahkan waktu treadmill pun hasilnya juga bagus. Iya, kalau treadmill sumbatan 40% pasti belum muncul iskeminya. Kalau sudah 70% baru muncul. Nah, pertanyaan itu bagus sekarang apakah memang bagus on the treatment gitu loh. Terus sekali lagi bagus, tapi kok dia ada faktor genetik yang kuat ya bisa aja gitu. Bagus kalau dia merokok gimana ngelacaknya Anda? Dia merokok ini kan katanya enggak sehat, saya tahu. Oh iya. Karena orang merokok itu kalau saya tanya Pak merokok enggaknya itu berhenti atau enggak pernah? Saya selalu tanya gitu. Enggak pernah dong. Berhentinya berapa tahun? Kok satpam tanya dunia berapa tahun? Enggak, baru 1 bulan. Itu masih kategori perokok aktif. Kita katakan memang sudah bebas dari segala racun rokok. Itu secara penelitian kalau stop rokoknya 2 tahun. Kalau kurang dari 2 tahun ngaku-ngaku nggak merokok itu cuma. Jadi untuk pembutuhannya, jadi sebaiknya dokter sarankan CT scan dulu, terus kemudian kita konsultasi ke dokter jantung apakah masih bisa ditreatment apa enggak, gitu ya dok? Iya, kalau morful atau karakteristik dari plaknya adalah plak lunak itu memang masih bisa regresi. Tapi kalau sudah plak keras, namanya keras nggak mungkin regresi nambah. Ya dok, ya makasih. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Banyak juga ya. Tunggu yang perempuan dulu ya Pak. Tunggu. Langsung singkat pertanyaannya ya. Mau tanya dok, itu saya pernah dengar ya, orang waktu jantungnya kumat terus dipompa seperti itu sampai tulangnya patah, apa enggak tambah risiko? Sering kita dapat dikirim dari Newmont, dikirim dari lepas pantai Madura kan bosan minyak banyak. Di sana kan ada dokter umumnya. Ya tentunya mereka dengan semangat dan gegap gempita men-CPR nggak apa-apa. Tulang patah biasa nyambung sendiri. Yang penting selamat. Sudah berjaya Bu, silakan Pak. Enggak. Ya, kalau boleh 3 Bu. Yang pertama tadi antisipasinya dengan olahraga Bu. Untuk menurut sekitar kita ini olahraga yang paling tepat apa Bu? Sebetulnya olahraga itu kembali kalau berisiko ke jantung. kita punya faktor risiko atau enggak. Kalau kita punya faktor risiko banyak, kalau kita punya keluhan, ya mesti dicek dulu Pak. Mesti dicek dulu. Sekarang tuh trennya memang orang-orang yang mau maraton tuh cek dulu ke dokter jantung. Dan memang ternyata kadang ya ada sumbatan gitu. Kalau ada sumbatan tuh nanti misalnya dari treadmillnya dia mulai jeblongnya, gampangnya iskemiknya itu katakanlah heart rate-nya di atas 130 kali per menit. Bisa kita anjurkan pakai jam yang bisa menghitung denyut nadi. Boleh olahraga, tapi denyut nadinya nggak boleh dari misalnya berapa kali per menit, tiap orang kan beda-beda gitu untuk lebih aman. Jadi itu jawaban itu akan sangat personalized. Yang kedua tadi kan coba konsumsi sayur 5 porsi itu maksudnya 5 jenis atau 5 macam dalam 1 hari? 5 cara. Sembarang buah sayur mau dimakan langsung, mau di jus, mau dicampur nasi, lauk pauk gitu, pokoknya dimakan sehari. Misalnya sehari 2 gelas jus, terus tambah kulupan 1, terus buah dipotong-potong gitu. Yang ketiga Bu, yang tadi kan ada serangan khas di dada kiri. Iya. Khas itu maksudnya gimana? Khas itu seperti ditindih benda berat, bukan kayak ditusuk-tusuk. Seperti ditindih benda berat atau seperti dicengkram, kadang sampai ngeluarin keringat dingin, kadang sampai rasanya mau pingsan. Bukan nyeri berarti ya Bu? Nyeri. Tapi nyerinya tuh nyeri tumpul, bukan
bukan nyeri tajam kayak orang dicubikin gitu atau kayak ditusuk bolpen, tusuk pisau gitu, enggak nyeri itu kayak di kayak tambelekan gitu Pak. Kembelekan itu ketindih ya Bapak Ibu ya. Terus memendokkan orang Surabaya. Iya, oh iya. Terima kasih, malam dok. Kalau yang sumbatan lunak itu tadi kan katanya ada resiko bisa pecah. Kok bisa lunak kok bisa sampai pembuluh darah pecah? Kemudian itu yang pertama, yang kedua, kalau sampai pecah resikonya apa? Bukan pembuluh darah pecah, sumbatan yang di dalam pembuluh darah itu lunak toh. Terus dia itu kan kayak bisul, dia bisa mentus-tus gitu loh. Terus isinya berhamburan keluar di dalam pembuluh darah itu. Serangan jantung. Kalau yang keras dia nggak gampang pecah. Makanya yang keras itu sumbatannya kan pelan sampai buntu 100% juga nggak ada keluhan. Kalau yang keras, akhirnya muncul pembuluh darah baru namanya kolateral. Kadang Tuhan ngasih gift ke kita. Kalau sumbatannya keras, numpuknya pelan, ada way out, muncul kolateral atau pembuluh darah baru. Tapi kalau keluar sendiri. Tapi kalau sumbatannya lunak kayak gini, sekali pecah plus gitu isinya keluar, gambar aliran darah mantap ya, nggak ada lagi. Gitu. Nah ini yang lunak kan, dia lunak keluar gini, terus jadi gumpalan darah ini terus ya sudah mandek. Pasti. Batas total kayak gini kalau undang-undang ya. Dokter, bukankah kalau maraton sumbatannya lepas semua, dokter? Kenapa? Ya, nggak tahu. Kalau ginjal ada batu ginjal di laser keluar lewat kencing. Nah kalau ini keluarnya kemana? Orang enak-nya ini adalah otot jantung. Jadi jangan percaya, ditembaki pembuluh darahnya gogro kabeh. Gogro kabeh itu malah disaster kalau buat kita dokter jantung itu. Gogro kabeh itu it means sumbatannya lari ke bawah wis otot jantungnya di sini wis bukan. Tambah membuntuni gitu ya, dokter. Tambah membuat rusak otot jantung. Kalau ada suplemen ataupun minuman, Semua suplemen dan minuman tidak ada rekomendasi di kitab suci ilmu penyakit jantung. Tidak ada, bos. yang bisa membersihkan Tidak ada. lemak itu. Tidak ada. Tidak ada. Kok sudah kan menempel, terus sudah dikeras ya udah. Kita hanya bisa mencegah progresivitas dari sumbatan itu dengan faktor-faktor risiko kita kembalikan. Tapi semua suplemen, semua vitamin jantung itu tidak efektif untuk jantung koroner. Karena tidak pernah ada guideline yang menyebutkan rekomendasi satupun untuk itu. Jadi namanya sebuah obat itu kemanfaatnya gini. Kalau obat hipertensi diberikan kepada 100 orang itu akan turun tekanan darah. Tapi turun tekanan darah itu bervariasi. Dari 10 mm Hg, 20 mm Hg, tapi kemanfaatan itu sama dan seragam. Kalau vitamin atau suplemen untuk jantung, itu kemanfaatan itu tidak seragam pada tiap orang, sehingga dia tidak bisa dijadikan pengobatan yang standar. Nggak bisa. Tapi kalau pasien merasa lebih baik dengan minum suplemen, minum vitamin, boleh. Nah, tapi seringkali pasien itu mengutamakan suplemen dan vitamin, obat utamanya enggak. Padahal suplemennya ya mahal. Termasuk omega 3. Enggak. Omega 3. Tidak ada di guideline coronary artery disease di Amerika, dan Amerika, dan Eropa tidak. Itu melekar faktor risikonya nggak ada ya nggak ada. Orang perlu juga tahu nggak ada sumbatan ya nggak ada. Ada. Banyaknya orang makan pasti ada yang Gini, gorengan itu kan kolesterol toh. Kolesterol itu mengendap lemak itu kalau dinding pembuluh darah ini rusak. Selama dinding pembuluh darah ini nggak rusak, itu gorengan itu yang nggak nyantol di pembuluh darah koroner. Nah, yang bikin rusak dinding pembuluh darah ini 1 hipertensi, 2 merokok, 3 diabetes, 4 faktor genetik, 5 usia atau menopause. Itu salah satu itu.
Oke, kita kasih applause buat Bu Dokter. Apakah Bu Dokter tidak keberatan nanti akhir sesi boleh tanya jawab lagi atau bagaimana? Masih lanjut lagi. Jadi sekaligus saya informasikan bahwa ada voucher paket jantung seharga 650 dari harga 828. Bapak Ibu bisa dapatkan fasilitas itu. Di sini ada jadwal praktek dokter spesialis. Terima kasih buat Rumah Sakit Siloam, Sally, Bu Agnes. Terima kasih. Oh iya, monggo boleh. Soalnya lanjut yang lainnya lagi. Untuk mengurangi LDL itu gimana, Bu? Kenapa? LDL, untuk mengurangi LDL. Diet Pak nomor 1. Tapi kadang-kadang memang secara genetik itu orang ada istilah familial hyperlipidemia, masih sudah diet, jelek aja LDL-nya harus rutin minum obat. Harus minum obat ya. Yang dijaga kolesterol total apa LDL? LDL. Kalau total enggak? Total itu campurannya macam-macam Pak. Kolesterol baik, jahat, trigliserid, namanya total. Fokus untuk koroner seluruh dunia adalah LDL, wis itu toh. Tapi kalau sama HDL itu banding berapa, Bu? Enggak Pak, kita pakai nilai absolut. LDL kalau sudah ada sumbatan harus kurang dari 100, kalau ada sumbatan plus diabetes harus kurang dari 70. Artinya HDL, LDL ada perbandingan? Enggak Pak, enggak. Nilai absolut gitu. Itu kan katanya orang lab, perbandingan lah apa segala macam, ApoB, ApoA, no, LDL. Satu lagi Bu, Iya. kalau hipertensi kan obat harus diminum seumur hidup. Most likely seperti itu. Kalau kolesterol apakah harus seumur hidup juga atau gimana? Ada yang ngomong? Tergantung kondisi Pak. Sekali kita bongkok sudah sumbatannya wakil, sudah bypass, kolesterolnya jelek ya, sudah minum seumur hidup Pak. Karena saya cuma kadang itu ngomong sama saya gini, saya cuma minta target LDL kurang dari 100. Terserah ya apa caranya, dia tersendiri. Kalau merasa nyonyo ya harus rutin minum obat. Nek merasa tidak nyonyo ya mungkin minum obatnya bisa seminggu 3 kali. Gitu. Pokoknya saya minta kalau tiap kontrol LDL harus kurang dari 100, saya nggak seneni gitu aja. Tiap orang kan beda. Mungkin orang satu senangnya gathering makan di luar, orang satu benar-benar mau makan buah sayur terus terserah. Saya cuma minta angka absolut LDL kurang dari 100 kalau sudah punya jantung koroner. Gitu aja. Apakah obat kolesterol boleh seminggu cuma 3 kali? Kalau memang beberapa orang istilahnya dia bisa diet, dia bisa ngatur pola hidupnya. Obat kolesterol itu bisa aja sebenarnya, kan tidak ada masalah. Karena yang kita lihat itu sebetulnya resultnya, gitunya. Angka absolutnya sudah bisa kurang dari 100. Karena medis itu arts, jadi ada yang benar-benar itu kan arts, tiap orang kan akan beda. Tapi kalau kayak dari suplemen omega 3, segala macam itu memang ada dekatan ya, saya harus ngomong nggak ada dekatan. Untuk yang itu obatnya paling terbesar atau misalkan standar statin, depannya apa terserah. Mau Simfa, mau Atom, mau Prava, mau Rosu terserah. Pokoknya statin. Gitu. Tapi kalau ngomong misalnya penelitian yang bikin tadi Plakuna itu bisa regresi, itu Ator sama Rosu. Kalau Lipitor gimana, Bu? Lipitor itu Ator general sering. Original produk. Bisa membuang itu yang lemak-lemak yang nempel? Yang lunak. Oh, yang lunak. Plak lunak, bukan plak keras. Plak lunak. Beberapa pasien, tapi jangka lama loh, 2 tahun, 3 tahun rutin minum. Plak lunak, tahu nggak gimana sih scan? Di sini kan lunak, setelah 3 tahun sudah scan lunak. Dokter ini termasuk yang tadi ditanya-tanyakan ya dokter? Ini screening awal Pak. Oh screening awal, jadi yang masih sehat silakan screening supaya lebih sehat. Kalau memang ada indikasi ya baru kita berusaha lanjut. Tapi kalau enggak ya sudah screening awal bagus, orangnya jaga makan, orangnya hidup pola hidup sehat sudah. Oke, sekaligus informasi Dokter Saskia praktek di Rumah Sakit Siloam dan di Rumah Sakit Premier. Bapak Ibu bisa dapat informasi di sini. Sekali lagi, kalau sudah tidak ada. Kenapa? Karena saya di sini sama Siloam, saya di Siloam aja. Karena macam saya lebih panjang di Siloam juga, makanya balik lagi ke Siloam ada pasien jelek ini. Yes.
Terima kasih sekali lagi, kita beri applause. Saya undang Pak Sunyoto Yuwono untuk memberikan sedikit kenang-kenangan. Terima kasih buat Sally, terima kasih buat Bu Agnes yang sudah bantu. Minta tolong Susi boleh foto ya. Oke. Tunggu sebentar dokter. Sekali lagi namanya beliau adalah Dokter Saskia ya, spesialis jantung. Bapak Ibu bisa konsultasi dan Bapak Ibu bisa hidup lebih sehat ya. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Dokter. Thank you so much, Sally. Thank you. Oh ya, jadi yang nomor W, ini nomor WA-nya Sally. Oh, data di situ. Oke. Mungkin bisa ditinggal beberapa yang perlu nanti. Oke. Thank you so much. Oke. Lain waktu kalau diundang bersedia lagi ya dokter ya. Thank you. Oke, kita akan lanjutkan untuk pembahasan yang berikutnya, bagaimana solusi yang terbaik di mengatasi segala sesuatu yang akan terjadi. Saya panggilkan Bapak Kanho. Boleh kasih tepuk tangan? Beliau adalah seorang sarjana teknik, registered financial planner, memiliki kantor di Surabaya, Jemur Sari, memiliki kantor di Sidoarjo, dan memiliki kantor di Mojokerto. Tanpa memperpanjang waktu, saya berikan kesempatan sekali lagi Bapak Kanho. Selamat malam Bapak Ibu. Sehat semuanya. Puji Tuhan ya.